Ya, baik, kita ke informasi selanjutnya. Seorang remaja menggagalkan aksi penjamretan di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski sempat mengalami sejumlah pukulan, ia berhasil menarik perhatian warga untuk mengamankan tersangka. Remaja 16 tahun ini tak tinggal diam saat ponselnya diambil pelaku jambret di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski sempat mengalami beberapa pukulan di wajah, korban yang melawan sambil berteriak akhirnya mengundang perhatian warga sekitar. Tersangka berhasil diamankan oleh masyarakat dan langsung digelandang ke Mapolsek Marga Asih. Korban mencoba mengejar si pelaku ini dengan meneriaki pelaku jambret, kemudian muncullah beberapa warga membantu dari korban untuk mengamankan pelaku. Aksi melawan penjahat ini memang terkesan berani, namun tetap harus waspada karena pelaku kejahatan tak segan melukai korbannya. Segera berteriak untuk mencari perhatian sekitar atau laporkan kasusnya ke kepolisian setempat jika Anda menjadi korban kejahatan. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, walaupun remaja tersebut terkena pukulan dan membahayakan dirinya, sebenarnya namun dengan kekuatan sepenuh tenaga bisa menarik perhatian banyak warga dan tersangka akhirnya bisa segera diamankan. Nah, karena peristiwa penjambretan tersebut, Pak Ustadz, remaja wanita tadi mengalami luka karena mempertahankan barang miliknya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai kejadian tadi? Ya, ini tentu prihatin sekali ya. Bahkan saya juga salut sekali bisa mempertahankan seperti itu ya, berani gitu ya untuk kemudian melakukan itu. Memang kalau di dalam Islam itu memang ada kita selalu dipahamkan ya bahwa yang namanya mempertahankan harta ya, dalam hadis yang muttafaq alaih itu menyebutkan bahwa man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Jadi siapa yang kemudian terbunuh ya atau mati di dalam membela hartanya, malihi katanya untuk hartanya, itu fahuwa syahidun, siapapun itu dia akan kemudian syahid gitu. Nah, jadi zaman dahulu sangat takutlah begal-begal atau perompak-perompak itu kalau mereka orang-orang mukmin ya syahid begitu ya. Nah, jadi nggak ada yang berani ngerampok orang mukmin. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama kita mempertahankan yang namanya harta itu, ketika kita matinya mati syahid insya Allah. Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Islam memberikan hak yang begitu besar terhadap wanita terkait hak dan juga kedudukan beserta keistimewaan wanita? Wah, kalau ini beda babnya ya. Misalnya ini beda babnya. Jadi seorang akhwat itu haknya tentu ya dimuliakan oleh Allah ya. Bagaimana wanita itu mereka itu mendapatkan perlindungan dari kaum pria ya. Itu sudah haknya wanita gitu ya. Jadi ketika mereka mengambil wanita itu menjadi istrinya, atau misalnya ada yang dititipkan anak-anaknya begitu ya, itu keutamaan gitu. Keutamaan bagi seorang pria itu ketika dia bisa menikah ya, karena wanita inilah yang sebetulnya lelaki gitu. Di ayatnya kan hunna libasulakum wa antum libasunahunna. Jadi artinya didahulukannya perempuan. Jadi istri itu sebagai libas, sebagai pakaian untuk kamu tuh suaminya, dan kamu laki-laki kamu juga pakaian untuk istrinya. Jadi artinya perempuan-perempuan ini mempunyai hak untuk dinafkahi, untuk diberikan perlindungan, untuk kemudian dinyamankan gitu. Nah, sebaliknya perempuan-perempuan inilah yang bisa membuat lelaki itu menghilangkan kegelisahannya, kekhawatirannya gitu ya. Sakinah kan itu. Jadi seorang suami itu disukunkan gitu ya, disakinahkan oleh seorang wanita gitu. Jadi lelaki itu di dalam perjuangannya ketika dia di luar rumah ya, dia begitu berjihad bersungguh-sungguh gitu, tapi ketika pulang gitu dia mendapatkan perlindungan sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dengan takutnya, dengan gelisahnya, dengan
dengan segala sesuatu kekhawatirannya pulang kemudian diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan itulah pemahaman disukunkan atau menjadi sakinah, menjadi tenang, menjadi nyamanlah hati seorang pria. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya ini peran wanita di mana ketika menjadi anak perempuan itu tanggungan ayahnya, ketika menikah menjadi tanggungan suaminya begitu. Nah Pak Ustadz, ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahwa sejatinya kedudukan wanita itu diangkat dari bentuk kezoliman dan Islam mengembalikan kedudukan itu kepada derajat ihsaniyah. Nah ini boleh dijelaskan secara spesifik Pak Ustadz mengenai makna dari firman tersebut? Ya, jadi ini sebetulnya banyak ya ayat yang menegaskan bahwa yang namanya wanita sebelum Islam ini menjelaskan kedudukan wanita ini menjadi sumber fitnah. Ya memang di dalam Al-Quran pun disebutkan yang namanya fitnah itu dari wanita dan anak-anak gitu ya. Tetapi sebelum Islam ini menerangkan menjelaskan tentang wanita ini ya bahkan di Barat itu diburu ya. Wanita ini dianggap sihir, wanita ini dianggap sebuah kesalahan, sebuah aib ya. Bahkan di Quraisy sendiri waktu zaman jahiliyah ketika seseorang melahirkan seorang anak wanita, mereka buat mereka itu aib, buat mereka itu beban yang sampai akhirnya dikuburlah hidup-hidup bayi-bayi tentang wanita ini. Nah, disinilah kemudian Islam meluruskan, menegakkan kehidupan itu walaili idza yakhsha wa nahri idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Jadi punya Islam ya yang kan seperti lelaki dan yang namanya perempuan. Jadi masing-masing mempunyai keutamaan, dan untuk wanita kehidupan itu berada di dalam rahim seorang wanita. Jadi Allah menitipkan ya jabang bayi atau proses kemudian kehidupan seseorang manusia itu dari rahim seorang wanita. Artinya betapa wanita itu ditinggikan derajatnya oleh Allah gitu. Banyak hal ya tentang keutamaan seorang wanita, dan itulah penjelasan tentang ayat-ayat tersebut.